Guys, oke, iya balik lagi ya. Ya kita ngomong soal masa psikologis karena di sini memang banyak masih teman-teman mungkin psikologisnya masih goyang kita ngomong ya. Jadi psikologis di bursa saham itu sangat penting sekali dan kita baru ketahuan ya bahwasannya seperti yang gue bilang ya beberapa bulan lalu bahwasannya ya again crypto and everything itu scam era sekarang kita ngomongnya dan baru aja di drop kayak gitu aja udah pada bunuh diri gitu loh. Gue udah ngomong ini juga ya bakal banyak pertumpahan darah. Gue udah ngomong juga kalau ini terjadi. Dan ya berita global udah keluar dan banyak bunuh diri. Ada yang mati di Lamborghini itu influencer Ukraina kita ngomong. Oke, jadi again ya. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan hasilnya bakal seperti itu. Endingnya bakal nggak bagus punya karena uang itu kan gue pernah bahas ini di masalah uang itu netral. Kalau lo cari uang dengan cara greedy itu negatif. Oke. Cari cara dengan cara greedy ya endingnya bakal greedy juga. Gitu loh. Ya, nyawa melayang itu greedy loh, jangan salah loh. Nyawa melayang greedy. Lo cerai sama keluarga lo juga greedy itu. Jangan salah, itu hasil dari apa yang lo panen. Ingat hukum tabur tuai itu. Kalian jangan mikir cuma hidup di dunia ini udah kalian lakuin apa yang kalian mau. Mungkin. Alam semesta ini gak ada waktu cuy. Quantum ini gak ada waktu cuy. Lu yang trigger hasilnya bakal mana gitu loh ya. Jadi karena di jalan hidup lu, oke? It's fucking butterfly effect. Oke? Itu pembukaan dan kita bakal ngebahas ini. Emosi versus logika di pasar modal. Ya, jadi itu pembukaan buat kalian. Emosi versus logika. Masalah kripto itu aja udah nggak itu mah udah nggak logika juga itu. Dan itu full of emosi. FOMO beli di pucuk, diterjunin, teram keluar, bunuh diri. Sekarang naik lagi. How fucking sad man. Oke. Apa kabar ya? Oke, lanjut lagi lah ya. Jadi udahlah, pakai cara yang benar-benar aja lah. Be an investor. Nggak usah ngomong, nggak usah bacot. Uang besar baru jadi investor lah gitu. Kalau lu dikasih uang besar pun, nggak bisa kelola pun, jangan jadi investor. Lu megang duit aja, jangan jadi investor kita ngomong ya. Lu megang sehari ini gue 1 M pun bisa udah hilang lah uangnya lah anjir gitu loh. Nggak usah bacot kayak gitulah. Ya, makanya gue tuh pernah benci sama orang ngekastain uang gitu loh. Uang besar, uang kecil, mampu. Cuy, ya itu bunuh diri semua tuh. Ya, lanjut. Ini inti pesan dari sini ya, emosi versus logika ya. Market is a device for transferring money from the impatient to patient. Again, serem kan? Uang kalian bisa pindah loh. Dari yang nggak sabar ke yang sabar. Ngeri kan? Ngeri. Bayangin aja, mungkin suatu saat uang kalian pindah ke gua. Serem kan? Serem. Makanya yang pengen aja jadi apa? Jadi investor gitu. Bisa kemungkinan uang bandar lagi ke kita juga nanti. Ya, jadi kan banyak orang tuh ya konspirasi dulu lah ya, heboh-heboh. Yang macam apa kayak game shop ya, GameStop yang dulu di US itu GameStop. Yang retail ngeguyur bandar gitu kan. Nah, pernah dulu kejadian seperti itu di sini juga orang pada mau jadi GameStop wannabe gitu loh. Ngeguyur bandar sebagai, tapi kalau pemain nggak guna juga. Be an investor. Kalau lo mau ngalahin bandar, ya, bukan jadi trader. Oke. Pasar modal ya, mesin transfer uang dari emosional ke yang rasional. Itu jelas. Lu orang sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Itu the final stage. Itu tinggi banget. Sabar, bersyukur, itu ilmu tingkat tinggi banget. Sabar, bersyukur. Lu cari uang dengan cara seperti itu, nanti uang pelan-pelan keluar juga bakal dengan cara sabar juga dan lebih bermakna. Ngerti ya? Nggak emosional juga. Lu cari uang dengan cara emosional, ya uang bakal keluar dengan cara emosional juga. Uang bakal lari, bye-bye. Saya direbut nih dengan cara emosional. Saya mau keluar dengan cara emosional juga deh. Tapi kalau kita investor sabar, uang bakal datang dengan cara sabar, perlahan-lahan. Tapi uang juga bakal keluar secara perlahan-lahan tapi untuk yang bermanfaat. Karena kalian sisinya adalah sabar. Tahu terima kasih, tahu bersyukur, nggak greedy, puas dengan apa yang kalian capai, dan kalian tahu apa yang kalian analisa. Itu, ingat. Uang bisa pindah dari yang nggak sabar ke orang sabar. Serem loh ya. Oke, lanjut.
Keserakan bikin orang beli di puncak. Itu faktanya sih. Gue tiap malam nge-live ya, teman-teman mungkin gini ya, gue ngerti live kita makin lama makin rame, menurut gue sih. Karena gue ngerti tempat kita ini, channel kita ini boleh bilang salah satu tempat di mana orang-orang yang mungkin udah fuck up banget ya. Mereka tuh sebenarnya mindsetnya adalah mau jadi investor tapi nggak tahu mau nanya siapa, dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gue salah satu juga dulu gitu loh ya, karena kita nggak tahu ketidaktahuan kita gitu loh, which is normal. Kayak gue bilang kayak gitu. Kenapa? Karena gue tuh memang fokusnya adalah ya gue lebih prefer steady growth daripada gue mesti nge-spike tapi habis itu udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi menurut gue sih, ketika teman-teman itu ketemu channel gue tuh banyak yang udah berubah juga secara mindset, karena mereka tuh merasa ini paling cocok sama gue gitu loh. Banyak seperti itu juga, banyak nge-DM gue bilang terima kasih dan sebagainya. Bahkan ada yang nggak gue tutup kemungkinan, nggak gue bisa menutup kemungkinan, dan ada beberapa oknum dan juga ada beberapa penyusup juga gitu loh yang memanfaatin kita juga. Cuman ya again, itu pilihannya, dan itu memang balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita mah aman aja, kalau gue sih aman aja sih gitu loh ya, menurut gue ya. Jadi again, ini sih memang kita ngomong balik lagi ke sifat greedy manusia. Nah, sifat greedy manusia sendiri itu memang sifat bajingan gitu. Karena manusia 70% diciptakan memang bajingan ya. Kalau nggak bajingan, nggak mungkin ada namanya perang, nggak mungkin ada namanya ya dolar dimain kayak dolar naik terus ya, atau ya mungkin lah gitu lah. Nggak ada namanya anything lah kalau memang manusia itu nggak bajingan gitu. Kita mah udah amat tentram cuy gitu loh ya, nggak ada yang bunuh diri, nggak ada apa-apa juga lah gitu. Tapi nggak, karena memang kalian harus menerima diri kalian bahwasanya manusia itu memang bajingan 70% gitu loh. Oke, tapi cara bagaimana kalian nerf itu penting. Makanya kenapa namanya mindset gitu loh. Terus baca buku ya, kalian mesti ke jalan yang benar-benar gitu loh. Jadi pelan-pelan lah ya. Jadi gue tuh udah macam coach bola anjir, sumpah. Kayak kalau gue disuruh coach MU, kayak pemain MU semua bisa gue coach semua nih. Buset. MU gue lagi kacau banget cuy ya. Ganti owner lah anjir. Lanjut dulu. Ketakutan bikin orang jual di dasar ya, memang seperti itu. Jadi yang gue asik ngomong ini semua memang fakta lapangan semua gitu, suka nggak suka memang seperti itu. Makanya gue bilang memang banyak teman-teman kita yang dikibulin dan sebagainya lari ke kita, banyak yang curhat ke gue juga gitu. Which is gue senang, maksudnya gue tuh bisa ada kesempatan untuk ngebantu dan sebagainya gitu loh. Cuma ya again, ada beberapa orang memang iseng banget, bang lu asik ngomong kayak gini di tempat lain ini bayarannya mahal bang, lu kenapa nggak cas lu punya member semua aja, kan banyak itu bang. Ada orang seperti itu. Jadi kalau orang ngomong ke gue kayak gitu berarti otak dia duit gitu loh. Kalau gue tuh tipe orang yang memang value first dan money. Kalau lu bilang otak duit, berarti lu duit dulu baru value. Beda. Itu udah beda cerita. Analoginya adalah, lu kalau yang tipe sales ya, lu itu ketemu orang bukan bagi value lu dulu, tapi lu jualan dulu. Kenapa masalahnya? Di mana-mana yang nama dunia sales itu dibenci orang. Mau apapun itu, karena lu itu fokusnya sales, bukan bagi value dulu. Biar orang bisa percaya dan nyaman sama lu dulu. Share your fucking value first, man. Lu bisa apa, share, bantuin. Misalnya lu bisa bawa mobil, dia nggak bisa bawa mobil, dia bilang, bro mau gue jemput gak lu? Daripada lu habis uang Grab atau apa gitu. Ya gue kebetulan gue mau kesana juga. Ya udah bareng aja lah, nanti gue turunin lu. Itu share value. Bukan ketemu orang langsung berkenal, halo, lu mau beli kak? Lu mau beli martabak gue nggak? Lu digampar orang anjir. Gitu loh. Lu kenalan sama orang. Ini kita ngomong masalah networking ya. Kayak nanti kita bisa bikin konten networking sih. Jadi lu ketemu sama orang, lu itu otaknya udah serakah duluan. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya lu fokus ke value, rezeki itu udah aja nanti, kapan aja. Gak tau, kita gak tahu. Lu kalau share ke value, lu gak ada niat apa-apa sama dia, gak ada intensi apa-apa, bisa aja tiba-tiba nanti dia ada relasi, lu tau nggak ini jual martabak enak banget, lu mau beli nggak? Lu kayak suka makan martabak deh, referensi kan? Jadi banyak pebisnis gagal itu juga karena kayak gitu, terlalu hard sell. Oke. Jadi analoginya adalah harusnya silaturahmi dulu, baru jualan. Kalau gua nggak tahu di Konoha atau di luar negeri kayak gitu juga nggak ya. Tapi yang gue bisa pastiin, hampir mayoritas orang di muka bumi ini sepertinya banyak kan jualan dulu baru silaturahmi. Itu malu dihajar orang cuy. Lu mau closing rate 10/1, ya value dulu. Lu kalau kayak gitu caranya mungkin 100 orang baru 1 gitu loh.
100 orang satu lah kita ngomong lah. Gak usah jauh-jauh deh, Lo coba lihat deh. Lo coba lihat nih. Contoh. Kalau kayak gue kemarin di Singapura nih, gue jalan-jalan nih di bagian hallway-nya itu ya. Itu kan ada itu ya, banyak orang main musik lah, sampai bawa piano loh. Sampai bawa piano listrik duduk. Mereka ada DVD-nya sendiri, CD-nya sendiri gitu. Mereka bikin recordnya sendiri gitu loh. Dan mereka itu minta support, donasi dan sebagainya gitu loh. Lu bayangin, apakah mereka di sana gue lihat mereka tuh lebih share ke value mereka. Kenapa? Value mereka adalah mereka bisa bikin musik. Terserah orang mau kasih donasi berapapun. Yang penting gue bakal tiap hari di sana gue share value gue. Gue bisa main musik, gue bisa bikin musik yang mungkin buat orang bisa menenangkan jiwa dia. Karena kan orang bakal bolak-balik kan. Gue melihat di sana nggak kayak gitu loh. Gue melihat di Singapura aja mereka aja kayak, please give me money, please give me money. Mereka just fokus the process. Karena kalau value itu betul fokus ke proses. That's it. Karena kenapa? Kalau dia itu namanya canvassing sih sebenarnya, canvassing, teknik sales ya, canvassing. Jadi kalau dia jam 9 pagi dia udah main musik di sana, main-main aja sampai jam 4 sore, mungkin lu bilang lah ya dia punya rasio ya mungkin 10:2 lah kita ngomong lah, lebih naik lah karena dia fokusnya ke prosesnya gitu loh. Daripada lu hard sell mungkin 100:1 kita ngomong ya. Kok jadi sales ini? Nanti mungkin pembahasan itu kita bisa bahas di next konten aja ya. Karena mungkin teman-teman juga mau tahu namanya networking itu seperti apa gitu ya. Lanjut dulu. Dua-duanya sama, nggak pakai data, cuma pakai perasaan. Nah, itu. Oke. Jadi memang ini ada hubungannya sama teknik seperti itu gitu loh. Value of money over value atau value over money gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini semua ini adalah karena masalah dari kalian mindsetnya, fokusnya adalah uang dulu. Tiap hari otaknya cuan aja, ini bikin mati cuy. Hidup itu nggak selama cuan anjing gitu loh. Lu manfaat buat orang apa dulu nih? Kalau orang rasa itu memang bermanfaat buat dia gak bakal segen sih ngereferensiin lu buat orang lain sih. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena gue udah networking, itu udah ratusan bahkan ribuan orang gue ketemu. Dan gue tuh ada beberapa network, memang network gede-gede semua. Yang konglo juga ada gitu loh. Jadi gue tahu. Karena kenapa? Mayoritas orangnya tuh memang banyak kan suka jualan. Gue gak tahu kenapa. Gak bisa bikin hubungan yang jangka panjang gitu loh. Ini gue aja asik dicariin sama sales produk kecantikan. Nyesel gue, sumpah. Gue kira friendly. Tiap kali cari gue cuma mau jualan kasih gue doang. Otaknya duit mulu. Males. Nah kayak gitu lah maksud gue. Lu bayangin, ini gue loh. Gue aja males cuy. Apalagi kalian yang gituin. Nah maksud gue kayak gitu loh. Jadi ini bisa kebawa ke sini. Emosi versus logika jatuhnya. Karena kalian tuh gak ada value-nya. Di mata gue lu gak ada value-nya. Lu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Again, value ya, value over money. Jadi value first dan money. Oke, jadi ini inti pesan yang mau gue sampaikan juga sih. Ini biar lebih gampang aja bahasanya. Oke. Ya, jadi biar nanti kalian pas kita bikin, gue bakal bikin pembahasan psikologis untuk networking, kalian tuh udah mulai lebih ngerti lah kita ngomong ya. Lanjut lagi. Investor rasional ya, gak terpengaruh rumor atau FOMO. Oke, itu pertama. Jujur ya, gue tuh udah di posisi dimana gue sempet ditawarin orang untuk masuk salah satu saham ya, ditawarin. Terus ya mungkin dia baik ya, dia berterima kasih sama gue ya. Gue sih nggak pernah nganggap orang itu musuh atau nganggap orang negatif. Gue selalu melihat dari dua sisi koin. Oke. Gue ditawarin satu saham, katanya mau reissue. Ya, bilang lah info A1 dan sebagainya. Ya gue cuma jawab, oh thank you ya. Mungkin lu bisa share ini ke orang yang lebih membutuhkan aja sih. Gue bilang kayak gitu sih. Tapi gue asik disodorin juga. Ya gue asik ngomong. Oh ya, ntar coba gue analisa. Udah gitu aja sih. Udah deset gitu. Nah, apa gue terpengaruh? Enggak. Tergiur juga enggak sih. Karena gue tuh udah di state yang dimana lu nge-fear gue sampai mampus tuh juga gue gak bakal percaya sama lu. Lu nge-fear gue, lu nge-FOMOin gue gak bakal kena sih. Gue tuh udah di posisi dimana ya udah. Karena gue beli saham based on analisa gue semua. Logika aja ya. Lu punya info A1, mau banget deh lu kasih orang tahu ya. Kalau gue sih enggak ya. Gue punya info A1, gue simpan sendiri anjing. Buat apa gue tahu lu? Bangke.
gitu loh. Again, orang kaya itu nggak bakal pernah pamer profit, ya. Orang kaya nggak bakal pernah pamer profit. Yang beneran kaya itu cuman OKB doang sih menurut gue sih. Zaman sekarang itu hal yang nggak normal dinormalisasikan, which is sangat rendah sekali sih menurut gue sih. Fucking useless, fucking shame kita ngomong. Jadi orang kaya yang beneran itu malah kita ngomong dia nggak mau kasih tahu apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau orang kaya beneran tuh nggak bakal nge-show profit. Tapi orang kaya zaman sekarang, orang kaya yang ecek-ecek kita ngomong ya, itu mah suka show profit kita ngomong seperti itu. Ya makanya again lah, akhlak kita ngomong lah. Jadi kayak Pak Lok yang ngomong ya, kalau lu gak ada akhlak, lu kehilangan segalanya gitu loh. Jadi uang lu mau banyak juga nggak guna gitu, karena akhlak lu nggak ada. Ya, akhlak lu nggak ada. Gue tuh masuk tuh kata-kata Pak Lok yang nomor 1, uang, kalau lu kehilangan uang, lu gak kehilangan apa-apa. Nomor 2, kalau kehilangan kesehatan, lu kehilangan separuh hidup lu. Kalau nomor 3, lu kehilangan akhlak, lu kehilangan segalanya. Itu bener. Itu lebih bahaya lagi cuy. Jadi uang itu bukan segalanya. Again, value over money. Oke? Jadi gua sih jujur ya, gua sih FOMO my ass man. FOMO fuck, enggak. Yang bikin gua FOMO apa? Hobi gua. Itu baru FOMO. Tapi gua di FOMO juga, di hobi juga nggak FOMO sih. Nggak tahu kenapa ya. Gua bukan tipe orang FOMO sih kayaknya sih. Di hobi Gundam gue aja digoreng sana sini, orang FOMO semua. Jadi, tapi gue nggak pernah beli barang gorengan juga gitu loh. Ya, jadi ya mungkin gue bukan tipe orang FOMO sih. Nah, gue tuh mau hal ini, mungkin gue bisa coba bantu kalian, gue install ke kalian yang pikiran gue ini. Makanya gue bikin modul ini ya, agak lama juga. Jadi ini bakal sangat dalam banget ya. Karena memang kayak kita lebih ke life masalah gitu loh. Channel kita lebih bahas ke kehidupan sama psikologi sih. Ya, lanjut. Selalu baca laporan keuangan, pahami bisnis dan nilai perusahaan. Nggak semua penurunan harga itu ancaman, kadang justru peluang. Ya kalau kita itu pebisnis ya kita cari peluang lah. Emang masa gini ya, pebisnis beneran ya, investor beneran ya. Ya justru kita peluang cuy. Kalau ngerti bisnisnya, batu bara dari cepek ke gocap, peluang itu. Yang goblok ya ketika beli batu bara di puncak, itu mah bunuh diri. Komoditas mah bisa naik dan turun. Lu mesti ngerti banget. Ingat, lu itu investor, bukan pemain. Lu mau jadi pemain, main di kasino aja, bukan di sini. Lebih bagus lu ke kasino main aja, serius. Masih ada fisiknya, tidak ada butiran-butiran ya. Atau lu ke Marina Bay deh. Kemarin gue baru ke Singapura, gue nampak Marina Bay udah makin bagus kok, gue rasa. Kayaknya kalian bakal suka deh. Yang mau ngejudi, yang mau uang cepet, kesana aja. Ya, nggak usah di bursa. Ya. Iya, kalau kalian mau judi lagi, kalau kalian, bang, tapi gue pengen yang digital, ya udah lu ke kripto aja, judi sana aja, gitu. Ya, jadi kalau menurut gue sih seperti itu sih. Kalau di saham tidak, lu masih bisa analisa perusahaannya dan sebagainya. Kalau judi kan nggak bisa lagi. Ya, oke, lanjut ya. Ini musuh utama ya, greed, serakah. Gue pengen cuan cepet. Nah ini judi. Ayo, you fucking greedy motherfucker gitu. Nanti udah nyangkut, nyalahin bursa, nyalahin direksi. Mental miskin cuy. Gitu. Jadi gue sempat berpikiran bahwasannya yang melihat orang kaya atau enggak itu dari mental juga sih. Lu kalau duit, kita ngomong ya, makanya gue bilang nggak ada nama uang besar, uang kecil. Kayak tadi gue bilang di awal. Lu gue kasih 1 M pun, kalau mental lu miskin ya habis juga. Nggak ada tuh namanya nanti uang udah besar baru jadi baru value investing atau apa. Bacot itu. Pure of shit menurut gue. Kalau memang lu greedy aja udah gitu loh. Jadi lu kok pengen cuan cepet ya udah. Sampah cuy menurut gue gitu loh. Makanya gue tuh terkadang ada salah satu kata-kata, ya harusnya kalian tahu lah siapa lah orangnya lah. Dia asik bikin konten, asik nyenggol orang miskin tuh egois ya. Tapi setelah gue cerna kata-kata dia, gue mengerti sih maksud dia apa sih. Miskin bukan secara keuangan, tapi miskin secara mental. Yourself. Jadi kalau gue pribadi ya, miskin dari psikologis kalau gue. Kalau beliau gue nggak tahu. Maksud beliau miskin dari mana dulu nih? Ya dari ininya kah atau pribadinya? Kalau gue lebih ke miskin pribadi. Pribadi lu miskin. Jadi gue tuh nggak peduli harta lu berapa. Gue jujur, gue sampai hari ini gue nggak peduli harta lu berapa. Lu mau punya 1 T pun tapi akhlak lu nggak ada pun, ya sampah. Bagi gue lu juga sampah gitu loh. Gitu aja sih. Ya, bagi gue malah lu di muka bumi ini lu nggak pernah eksis gitu. Jadi itu
Lu kalau udah di posisi itu, kalau gue di mata gue seperti itu, lu udah sial banget sih menurut gue sih. Ya jadi intinya greed ya, serakah. Jadi bener-bener orang miskin itu egois sih. Again, miskin dalam kategori gue adalah secara mental. Ya, oke, lanjut. Fear atau takut. Gue takut rugi, jual aja deh. Mental miskin. Mental miskin. Ya itu. Banyak kok orang-orang, ada beberapa komen-komen di channel gue juga, gue gak pernah ngurusin itu. Kok mental miskin mah, komen-komen kayak gitu gak bakal pernah gubris, tapi gue tahu aja. Oh, banyak juga ya. Oke. Kedua, ego. Gue paling bener, gue pasti tahu arah market. Sorry bro, lu itu bukan dukun. Lu itu bukan, bahkan dukunnya salah juga sih ya. Kayak si pesulap merah tuh udah expose semua. Terus banyak, lu itu bukan Dr. Strange. Kalau kita Dr. Strange ngomong, lu itu bukan Dr. Strange cuy. Lu kalau Dr. Strange udah selesai dunia kita ini. Lu bisa nguasain satu universe anjir gitu loh. Again, lu itu bukan siapa-siapa cuy. Lu cuma manusia biasa yang tiap hari makan tidur makan tidur kerja boker minum ya gitu-gitu aja kan, main game. Kalau yang demen jajan di luar ngewek atau apa ya gitu aja kan. Kecuali lu ngomongnya kecuali di otak lu itu udah robot cuy, itu lain cerita. Bahkan robot trading aja salah juga cuy gitu loh. Robot tradingnya itu pun salah cuy. Nah again ya, logika aja ya. Kayak zaman-zaman robot trading itu, lu kalau memang rasa robot lu tuh sangat profit, ngapain lu jualin ngasih orang? Kalau gua punya robot seperti itu, gua simpen, gua jagain, gua pelihara robotnya gitu loh. Ngapain gua jualin gitu? Kan logika. Kenapa? Ini semua masalah apa? Masalah di sini semua. Emosi. Udah emosi, lu tuh gak logika. Gua sampai hari ini aja, memang gua tuh suka banyak brainstorming. Tapi brainstorming gua kan banyak. Gua gak pernah bilang arah market kemana. Gua ngomong market sekarang gimana? Alasannya apa? Landasannya apa? Karena gue tau gue cuma manusia biasa, gue cuma investor. Gue cuma bisa analisa, gue cuma bisa proyeksi. Dan gue cuma bisa brainstorming. Gue nggak bisa nentuin arahnya kemana. Kalau ini kan lu nentuin. Like a fucking stupid motherfucker gitu. Oke, lanjut ya. Note, padahal market nggak peduli perasaan lo. Lihat nih, padahal market tuh nggak peduli sama perasaan lo. Lu mau show off dimanapun profit lo, gak ada yang peduli anjing. Market juga peduli kok. Gue bilang sama kalian aja. Lu mau bilang masalah gue pernah ketemu satu bandar, gue pernah ketemu satu encounter. Bayangin uang kau masih 100 M masih receh cuy. Batas aman lu mau dibilang wow itu cuma 1 T duit lu. Nyesek nggak? Nyesek kan? Ya udah, lu gak ada artinya cuy. Jadi kita ngomong market tuh nggak peduli, perasaan tuh nggak peduli. Again, di atas langit masih ada langit, ya. Oke, jadi flashingnya tuh nggak guna. Malah flashing, gue bilang sama kalian ya, kalian nggak serem nih, karena flashing di stream, mau dimanapun di sosmed lah kita ngomong lah. Lu diincar orang ntar lo. Lu diincar orang, lu dibuntuti orang. Data kalian semua ada. Jangan salah, zaman sekarang mah udah canggih banget. Kalian punya data semua, kalian nggak serem. Kalau gue sih jujur takut ya. Gue sampai hari ini, gue aja enggan nunjukin show off Porto atau apa nggak berani gue. Nominalnya bahkan nggak berani, karena gue takut deh. Gue masih sayang hidup gue. Tapi kayak gue liat banyak orang di luar sana kayak berani banget ya gitu loh. Ya di belakang layar kita nggak tahu lagi ada apa kayak gitu kan. Oke, lanjut lagi ya. Ini PR buat kalian ya. Catat emosi yang muncul ya, tenang, panik, serakah, atau ragu. Tulis apa tindakan impulsif yang ingin gue lakukan. Itu kalian, ini PR buat kalian. Lalu tunda 1 hari sebelum eksekusi. Rasain bedanya. Coba dulu aja. Ini PR yang coba gue udah mikirin. Coba mana tau kalian bisa berubah juga dari sini, bisa lebih better ya. Karena ini kan bakal ngefek ke kehidupan pribadi juga. Karena psikologis yang sehat itu bisa menimbulkan hasil yang lebih baik. Kalau psikologis sekarang tuh sakit, hasil bakal sakit. Jadi sayangi diri kalian sih lebih tepatnya sih. Sayangi diri kalian. Jadi ini memang di modul kali ini mungkin agak ketus, agak to the point, agak fakta terlalu banyak sekali ya, hampir semua fakta semua. Cuman gue mau, ya gue nggak peduli sih berapa banyak sih, tapi setidaknya gue bisa nyelamatin beberapa orang sih.
Karena misi gua konten psikologis ini adalah untuk nyelamatin orang. Oke, gua untuk nyelamatin kalian. Ya oke, jadi semoga ini bermanfaat dan itu PR buat kalian, nanti kalian catat ya. Terakhir, kalau lo nggak bisa tenang lihat harga saham lo turun 30% tanpa panik, lo nggak pantas dapat tuh return 100% saat market naik. Oke. Yes. Sip. Semoga bermanfaat. Bikin PR-nya. Gue jamin kalian bakal berubah hidup kalian. Oke, step by step. Ya, slowly but sure.